Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk mempelajari salah satu dari ayat-ayatnya. Salah satu dari sekian banyak surat di dalam Al-Qur'an. Dan pada pertemuan kali ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Bagi yang baru bergabung, insyaallah awal surat Al-Bayyinah ini sudah kita upload di YouTube ya. Maka insyaallah bisa disimak. Juga fokus kita pada pelajaran ini adalah memahami kata per katanya, yang termasuk juga bahasa Arab. Jadi sebagian orang mengira kalau belajar bahasa Arab itu hanya belajar tentang kaidah nahwu shorof saja. Padahal lebih luas dari itu, termasuk belajar kosakatanya, makna-maknanya, itu juga belajar bahasa Arab. Bedakan antara belajar bahasa Arabnya dan belajar kaidah bahasa Arab ya. Kalau kaidah ya nahwu dan shorofnya. Baik. Di pertemuan selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8, bagi yang baru, sekali lagi bagi yang baru bergabung, insyaallah bisa menyimak melalui rekaman yang sudah kita bagikan di YouTube ya. Sedikit flashback, mengingat kembali materi yang sebelumnya, yaitu di surat Al-Bayyinah ini, ayat yang pertama menjelaskan tentang bahwasannya, ini penegasan ya, orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka jadikan itu agama, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada para manusia ya. Terkhusus ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiha kutubun yatslu suhufan mutahharah, yang di sini membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya ada kitab atau tulisan-tulisan, petuah-petuah yang sangat-sangat berharga yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, kemudian melangkah ke step yang selanjutnya, tidaklah orang-orang yang tadi ya dikasih kitab dari Yahudi dan Nasrani itu mereka berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, penjelasan yang gamblang. Jadi yang tadinya Yahudi Nasrani itu sepakat kalau ada nabi akhir zaman, itu sepakat, tidak berselisih mereka. Mereka sepakat tidak berselisih kalau akan ada seorang nabi di akhir zaman. Yakin, semua yakin itu. Bahkan orang-orang Yahudi sampai rela hijrah dari tempat tinggal mereka ke Mekah, ke Madinah sama Khaybar ya, untuk menunggu nabi terakhir. Nah, setelah datang nabi ya sebenarnya mereka menunggu nabi itu hanya alasan ya. Karena ujung-ujungnya setelah nabi datang dan jelas, mereka berselisih ya. Banyak yang nggak beriman. Ya meskipun ada yang beriman, tapi banyak yang tidak beriman. Akhirnya mereka ya berselisih lah. Tidak satu kata lagi, tidak satu kalimat, tidak satu suara. Sedangkan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, yang lurus ya, mendirikan sholat, memberikan zakat, dan itulah agama yang benar ya, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan, pernyataan maksudnya, ayat yang ke-6 dan ke-7 itu menjelaskan orang-orang yang ahli kitab ya, orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik itu mereka berada di
eee, Jahannam ya, kekal abadi selamanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Jahannam khalidina fiha," fi nari jahannam. Di neraka jahanam, khalidina fiha. Khalidina fiha itu kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah sejelek-jelek makhluknya. Kemudian dijelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Itu sedikit flashback ya tentang eee, murojaah ayat-ayat yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi materi sudah kita upload di YouTube ya, insyaallah bisa dicek beserta buku panduannya yang ini ya, ini tafsirnya ya dan juga kosakatanya. Sekarang kita fokus ke ayat yang ke-8 sebagai penutup dari surat ini ya, surat Al-Bayyinah ini. Baik. Kita baca terjemahannya dulu ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Itu balasan mereka, jazaohum, balasan mereka 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Itu ini kita masih membahas tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, yang mereka sebaik-baik manusia, yang balasan mereka di sisi Rabb-nya berupa jannatu adnin, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kita bahas kata per katanya dulu dalam bahasa Indonesia ya. Baik, jadi dari jazaum di sini. Jazaohum, jaza di sini adalah balasan. Seringkali kita menggunakan mendoakan orang lain dengan kebaikan ketika dia baik kepada kita, yaitu apa? Jazakallahu khairan. Ada dua sebenarnya ya, ada jazakallahu khairan, kalau dibalik syarron gitu ya. Jadi jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau dibalik syarron jadi kejelekan nantinya. Baik, kemudian jazaohum, balasan mereka ya, maka disebut dengan yaumul jaza ya, hari pembalasan. Hari akhir ya, hari pembalasan. Itu balasan mereka. Thawabuhum, itu pahala mereka. Thawabuhum itu pahala mereka. Lawan katanya yaitu iqabuhum. Iqab itu siksaan mereka. Iqab adalah siksaan ya, siksaan mereka. Anda yaitu di sisi. Di sisi Rabbihim, di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, Tuhan mereka. Jannatun yaitu artinya adalah surga-surga. An-nar artinya adalah neraka. Lawan katanya ya. Aden. Aden ini adalah eh, nama salah satu surga ya. Yang artinya nanti adalah al-iqamah wal istiqrar. Aden itu adalah al-iqamah yaitu tempat menetap, wal istiqrar itu yang stabil, tempat yang menetap, stabil, nyaman gitu ya. Tajri yaitu mengalir, atau tasil juga mengalir. Sebenarnya jaro yajri ini juga kalau konteksnya adalah manusia, ya adalah berlari. Jaro yajri, ya jiroyah itu berlari. Tapi kalau air, ya air sungai itu kan nggak berlari, tapi mengalir gitu ya. Ya jadi sungai itu eh, sebenarnya yang mengalir bukan sungainya, tapi airnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ma'uha, airnya. Min tahti, atau tasil di sini ya. Salah yasilu sail ya, mengalir. Min tahtiha, dari bawahnya, min fauqiha, di atasnya. Tahta sama fauqa. Tahta di bawah, fauqa di atas. Al-anhar yaitu sungai-sungai, khalidina fiha yang mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya ya, mukhalladin yaitu mereka abadi. Abada yaitu apa? Selama-lamanya. Mereka kekal abadi selama-lamanya, daiman ya, selalu.
lawan katanya muaqqatan yaitu sementara waktu ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka ya. Sakhitallahu alaihim, lawan katanya Allah murka terhadap mereka. Wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakhitu itu eh, murka ya, tidak ridha. Dzalika artinya itu, liman yaitu bagi orang yang gitu ya, khosyia takut, khofa ya, takut ya, amina merasa aman. Rabbahu Tuhannya. Baik, ini adalah terjemahan kata per kata dalam bahasa Indonesia. Sepertinya simpel sederhana ya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan ya pakai eh, Arab ya, Arab ke Arab. Seperti kalau KBBI itu kan terjemah Indonesia ke Indonesia gitu ya. Indonesia itu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Kemudian terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang lain itu apa penjelasannya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada namanya lisanul Arab ya. Seperti KBBI-nya, kamus besarnya bahasa Arab gitu. KBBI-nya bahasa Arab, lisanul Arab ya. Baik. Adapun maknanya secara pengertiannya dalam bahasa Arab, bukan terjemah ya. Seringkali kita tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena eh, memang seringkali kita susah untuk mencari kata yang pas. Contoh misalnya adil itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mungkin penjelasannya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tapi itu kan bukan terjemahan, penjelasan itu ya. Terjemahannya apa? Sama rata enggak ya? Atau mungkin apa? Apa bahasa Indonesianya adil itu apa? Ada yang tahu kan? Bahasa Indonesianya adil. Kalau 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 sama rata kan bukan adil ya. Kalau sama rata itu tidak adil. Karena misalnya kita punya anak ya, satu SD, satu kuliah ya. Kan nggak mungkin disamaratakan uang sakunya. Yang satu SD, yang satu kuliah. Nah, kalau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu bukan terjemahan tapi penjelasan gitu ya. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu kami membuka program tahsin Al-Qur'an atau perbaikan bacaan Al-Qur'an bersama ustadz dan ustadzah. Kalau ikhwan bersama ustadz, kalau akhwat bersama ustadzah yang sudah punya sanad Al-Qur'an. Artinya punya riwayat bacaan yang bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman bisa belajar langsung kepada ahlinya, menyetorkan bacaannya, kemudian dikoreksi satu persatu jika memang ada kesalahannya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan kita, terutama Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun terpenting dalam sholat ya. Jika Al-Fatihah ini dibaca dengan tidak benar, maka sholat kita juga akan batal ya. Dan untuk menjaga kualitas, maka program ini sangat-sangat kami batasi satu grupnya ya, agar pembelajaran berjalan kondusif, lebih berkualitas, dan juga mencapai target yang diinginkan. Tujuan kita bersama-sama adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Silahkan klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Insya Allah teman-teman akan bertemu dengan kami di live Zoom meeting untuk belajar tahsin, tajwid, perbaikan bacaan Al-Quran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajarannya. Baik, eh jazauhum di sini kita lihat ya, ini kita harus fokus karena kita akan membahas tentang kosakatanya kalau dilihat terjemahkan sudut pandang bahasa Arab ke bahasa Arab. Jazauhum itu artinya adalah thawabuhum wa mukafa'atuhum. Itu pahala mereka, ganjaran mereka, wa mukafa'atuhum, dan balasan mereka. Ini sangat erat kaitannya ya. Pahala itu sangat erat dengan balasan kebaikan maksudnya.
Karena orang berbuat kebaikan dapat pahala pasti dapat balasannya. Dan kita sudah bahas bahwasannya orang berbuat baik itu pasti, dibalas ya. Tapi kalau orang berbuat jahat, 2 kemungkinannya, bisa jadi dibalas, nomor kemungkinan kedua bisa jadi diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Ya tergantung apakah si seorang hamba itu layak mendapatkan pengampunan apa tidak. Inda itu dzarfu makan wala taqa'u illa mudhafan. Inda di sini adalah dzarful makan, keterangan tempatnya. Wala taqa'u dan tidak terletak illa mudhafah kecuali dia sebagai mudhaf ya. Inda di sini. Inda di sisi gitu ya, gampangan terjemahannya, yaitu keterangan tempat. Nah, rabbihim di sisi Tuhan mereka, ilahim al-ma'bud, Tuhan mereka yang mereka sembah. Ini sangat penting untuk kita pahami bersama bahwasannya balasan di sini bukan dari sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih, jauh lebih ya, Allah itu maha kaya, maha membalas kebaikan. Kalau balasan kita di sisi manusia mungkin, ngasih ketela gitu ya, yang balasnya ketela gitu ya. Ngasih semangkuk makanan, yang balasnya semangkuk makanan gitu ya. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu balasannya bisa jadi dibalas 10 kali lipat ya. Seperti, dalam, baca Quran per hurufnya malah 10 gitu ya, bukan satu tapi 10 gitu ya. Atau, dalam hal sedekah misalnya bisa sampai 700 kali. Dan ada yang balasan itu bighairi hisab, tanpa ada balasannya, tanpa ada balasan. Jadi ini balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan sisi manusia. Adapun kejelekan, ya kejelekan itu kalau bersama manusia itu ya harus mencari ridhonya orang yang misalnya dia berbuat kejahatan ya bersama manusia. Ya tidak cukup hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus mencari ridho atau meminta ridho dan maaf bagi orang yang telah dia sakiti. Mengembalikan haknya jika memang ada yang mengambil haknya. Nah, kalau urusan jadi, dosa itu ya kesalahan jika kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih, eee, mudah bertobat daripada dosa kepada sama manusia gitu ya. Cuma ya jangan diremehkan ya. Contoh gini, ketika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian si yang mencuri ya, atau mencurilah, orang mencuri harta orang lain, kemudian dia tobat. Ya tobatnya dia iya sama Allah Ta'ala ya, karena melanggar larangannya yaitu mencuri. Tapi apakah selesai? Enggak. Dia harus mencari orang itu, mengembalikan barang yang dia curi atau meminta ridhonya. Ya kalau orangnya masih masih bisa ditemukan, kalau orangnya sudah hilang entah kemana. Ya seperti itu. Adapun kalau kita berdosa kepada Allah ya, bahkan sebagian pelanggaran syariat jika tidak disengaja, contoh misalnya makan, minum siang hari di bulan Ramadan ya, itu kan kalau sengaja kan dosa besar ya, kalau nggak sengaja ya ya sudah lanjut aja puasanya, nggak sengaja gitu ya. Lebih lebih berpotensi untuk termaafkan ya. Tapi jangan, pernah meremehkan. Kenapa? Karena ketika orang berbuat, dosa ya, itu yang dia berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang, berdosanya adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, eee, dikhawatirkan apa? Seluruh amalannya akan batal. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik maka, amalmu akan batal semuanya ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan balasan di sisi Allah itu pasti ya lebih 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 apa, lebih besar, lebih banyak, dan lebih tidak terbatas. Karena yang ngasih itu maha kaya, maha dermawan, maha penyayang gitu ya. Sementara manusia ya
dermawan dia pasti ada rasa bosan kalau dimintai setiap hari, gitu ya. Jenengan atau di sini teman-teman ada yang punya duit banyak misalnya ya, triliuner, kemudian setiap hari orang minta ya 10.000 setiap hari. Ya bosen lama-lama meskipun 10.000 gitu ya. Karena manusia itu ada rasa bosennya. Baik, Rabbihim di sini ilahim al-ma'bud ya, Rabb mereka yang mereka sembah. Jannatu ya, jannat yaitu surga-surga, surga-surga ya. Aden yaitu surga Aden ya, nama salah satu surga ya. Ada yang mengatakan nama, ada yang mengatakan sifat juga ya. Jannatu Aden, surga Aden. Di sini jannat yaitu surga-surga istiqrarun wa mutmi'nah. Itu mereka menetap di sana, dan itmi'nan itu apa? Yaitu mereka ini eh, langgeng, mereka ini senang, mereka ini apa namanya stabil gitu ya. Mereka ini tinggal di sana dalam kestabilan gitu ya. Tumakninah, itminah, tumakninah ya. Tenanglah pokoknya ya, surga yang menyenangkan gitu. Wa yuradu biha maudhi'un fil jannah. Nah, tafsir di sini maknanya adalah suatu tempat, suatu lokasi di surga ya. Tapi pada umumnya surga itu sifatnya adalah memang dia memberikan ketenangan, ketenangan. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya, amin. Adan ya raji' tafsir fi satr sabiq. Jadi adan tadi maknanya adalah ini ya. Jannatu istiqrar wa itminan. Jadi surga adan ya. Jannat di surga, adan adalah surga yang di dalamnya itu kestabilan, kenyamanan dan kesenangan gitu ya. Tajri yaitu yang mengalir gitu ya, mengalir. Tajri al-anhar itu sungai-sungai itu mengalir, dan dafi'u miyahuha musri'atan. Itu maksudnya mengalir adalah tajri itu tandafi'u, airnya ini ya, miyahuha airnya itu mengalir dengan cepat gitu ya. Ya mengalir gitulah ya. Mengalir. Karena sungai itu kan ya ini nggak tahu ya, sungai di daerah masing-masing kan beda ya. Cuma kalau kita lihat sungai zaman dulu ya, atau di beberapa negara yang masih menjaga kebersihan, itu sungainya bersih ya, penuh dengan ikan, terus kelilingnya sekitarnya hijau, banyak pohon-pohonan, itu kan lihat sungai bening itu kan menyenangkan hati gitu ya. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang sungainya masih bersih, tempatnya hijau, kemudian banyak ikan, itu kan senang dalam hati itu. Nah, itu gambaran apa ya? Gambaran untuk pendekatan bahwasannya surga itu sangat-sangat indah. Tapi bagi apa namanya, ya itu bagi yang di sekitarnya itu ya, saya yang daerahnya sungainya kotor ya mungkin belum ada gambarannya. Karena kebanyakan di perkotaan ya sungainya kotor gitu. Min harfu jarrin yufidu ma'na tidak ghayah. Min di sini adalah huruf jar yang memberikan faedah permulaan suatu tujuan. Jadi min itu menunjukkan permulaan untuk suatu tujuan. Nanti tercapainya adalah pada ila, itu ke. Nanti itu adalah pencapaiannya. Ujung akhirnya di situ. Baik. Kemudian tahta zarfu makanin muqabil fauqa. Tahta di sini zarf menunjukkan tempat, lawan katanya atas ya. Itu lawan katanya fauqa, itu di atas. Al-anhar itu jam'u nahrin. Jamak dari nahr, sungai. Wa huwal ukhdud al-wasi' al-mustatin fil ardi yajri fihi al-ma' wal ma'ul jari. Itu al-anhar bentuk jamak. Dalam bahasa Arab ada namanya mufrad, musanna sama jamak. Dibedakan kalau satu ya, jumlahnya satu, misalnya satu pena misalnya ya, kolamun ya. Kolamun saja bisa, atau kolamun wahid.
1 pena. Kalau 2, ya misalnya ada 2 ya, yaitu apa, qalamani. Kalau dia 3, 4, 5, seterusnya sampai berapapun itu, maka aqlamun. Nahrun 1 ya, nahrani itu adalah 2 sungai. Kalau anhar banyak sungainya. Itu jamu nahrin. Wa huwal ukhdud, yaitu adalah al-ukhdudul wasi', yaitu semacam apa namanya, tempat ini apa namanya, cekungan gitu ya, cekungan yang luas ya, yang dia itu panjang, mengalir gitu ya, panjang kemudian di atas tanah gitu ya, di atas bumi, yang di dalamnya ada sungai, ada air maksudnya, dan airnya mengalir. Jadi, sungai itu sebenarnya nggak perlu ditafsir yang macam-macam ya, kayak matahari misalnya. Matahari apa, bulatan besar di luar angkasa, suhunya panas, warnanya ini, dia begini begitu, ya nggak perlu sebenarnya. Jadi matahari apa, ya matahari, semua orang tahu gitu ya. Sungai itu apa, semua orang tahu sungai itu apa gitu ya. Cuma ini penjelasan tentang bahasa Arabnya ya, penjelasan tentang bahasa Arabnya. Khalidin, baik, khalidin ini yang poinnya adalah khalidin, baqin 'alad dawam, yaitu ada untuk selama-lamanya ya, khalid baqin 'alad dawam, fiha di dalamnya, fi harfu jar yufidu ma'na dzarfiyyah al-haqiqiyyah al-makaniyah. Itu gampangannya di gitu ya. Dia dzarfu apa namanya? Dzarful makan untuk menunjukkan tempat ya, tapi artinya di gitu aja. Abada. Sudah khalidin, maka dia abada bi ghairi nihayatin wal inqita', tanpa ada akhir, tanpa terputus. Dan inilah yang menjadikan akhirat itu suatu hal yang harus kita perjuangkan dengan sekuat tenaga. Kenapa? Bayangkan ya, kita kalau terlanjur hidup di bumi ini, terlanjur hidup di alam dunia, itu sudah akan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Nah, kemarin kok ada yang meninggal, itu enggak meninggal sebenarnya, tapi pindah ke alam barzah ya. Ruhnya masih ada ruhnya. Memang jasadnya sudah mati misalnya ya, tapi ruhnya masih ada. Nah, dan ini akan terus ada sampai selama-lamanya. Kenikmatan surga itu akan sangat-sangat nanggung sekali jika waktunya terbatas. Jika waktunya itu hanya sementara. Orang mau surga misalnya. Misalnya 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Kemudian setelah itu hilang. Maka kenikmatannya akan menjadi apa ya? Nanggung gitu ya. Kenikmatannya itu akan ya ada batasnya gitu ya. Nanggung sekali, nanggung gitu. Tapi karena surga ini sifatnya adalah lifetime ya, atau selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi nikmatnya itu sempurna. Karena di sana adalah nikmat yang selama-lamanya gitu ya. Begitu pula neraka. Neraka itu akan apa namanya, akan mungkin juga nanggung ya. Ceritanya jika ada hentinya, ada ujungnya. Ya meskipun tidak ada kata ringan buat neraka, tidak ada. Ini istilah saja ya, istilah saja karena apapun itu kalau ada akhirnya gitu maksudnya, apapun itu kalau ada akhirnya pasti akan ada selesainya, ada ujungnya gitu. Tapi kalau selama-lamanya itu nggak ada ujungnya. Jadi sekali lagi, eee eee, tidak ada yang kuat ya, sedetik pun di neraka nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat ya. Dan naudzubillah, neraka ini tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Sehingga apa? Sehingga ya kita di sinilah letak kenapa kita harus berjuang sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya berjuang amal soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ya kita ingin suatu keabadian dalam kebahagiaan. Abadi dalam kebahagiaan, tidak ada derita nestapa sama sekali. Itulah yang membuat orang-orang soleh terdahulu terutama ya, menjadi orang yang kuat dalam menghadapi segala
macam cobaan dan rintangan. Ya, abada bi ghairi nihayatin wal qita. Itu selama-lamanya, tidak ada kadaluarsa, tidak ada expire-nya, tidak ada masa tenggangnya. Masa aktif terus ya, masa aktif terus ya. Gitu. Bandingkan dengan dunia yang hanya ya mentok-mentok orang zaman sekarang, ya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70 ya, hitungan hijriyah. Rasulullah SAW itu usia 63 hitungan hijriyah. Kalau dikonvert ke Masehi, ketemunya cuma 61 tahun sekian. Itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rasulullah SAW umur umat itu ya rata-rata 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa lewat dari itu. Ya, memang banyak yang kalau kenyataannya memang jumlahnya nggak 1, 2 yang bisa lolos dari 70-an ya. Cuma kan mayoritasnya nggak segitu gitu ya. Nah, beda sama umat terdahulu memang sampai sampai ratusan tahun memang ya. Nabi Nuh itu usia dakwahnya saja 950 tahun, itu usia dakwah ya. Belum terhitung usia beliau sebelum jadi nabi dan setelah turun dari kapal itu ya. Jadi 950 tahun itu dari apa? Dari beliau jadi nabi sampai turun dari perahu itu. Radhiyallahu anhum. Nah, ini yang tujuan yang ingin kita raih ya. Radhiyallah. Allah ridha ya. Di sini radhiyallahu anhum ya. Ajzala lahum thawab ma amilu. Itu jika Allah ridha, Allah memberikan pahala atas apa yang mereka kerjakan. Jadi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita. Kalau Allah ridha, insya Allah balasannya akan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ridha Allah ini perlu ilmu, perlu belajar, perlu menggali ayat-ayat, perlu menggali hadis-hadis. Kenapa? Karena nggak bisa ngawur. Orang misalnya jenengan atau di sini teman-teman sebagai orang tua, ya otomatis anak itu kan mencari juga ridhonya orang tua ya. Dan orang tuanya apa namanya? Orang tuanya itu orang tua yang ridho dengannya gitu ya. Maka anak akan berusaha cari ridho. Nah, ini kan tidak sembarangan ya, tidak semua yang dikerjakan anak yang menurut dia baik itu diridhoi sama orang tuanya gitu ya. Itu misalnya pingin ngasih ngasih makan tapi dilempar gitu ya. Itu kan ya niatnya baik sih, tapi kan caranya nggak benar gitu ya. Jadi ridha Allah di sini adalah tujuan yang ingin kita capai. Ada satu pepatah gini, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ghayatul wa ridallah ghayatun la tudrak ya. Ridho manusia itu suatu tujuan, suatu keinginan, suatu harapan yang tidak mungkin tercapai. Ridho seluruh manusia tidak mungkin. Haters itu pasti ada. Orang yang nggak suka pasti ada. Dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Nabi SAW saja yang beliau ini sebagai manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi itu masih dibenci sama pamannya sendiri, dibenci sama kaumnya ya orang-orang Quraisy waktu itu. Apalagi kita yang not something, yang bukan siapa-siapa, yang orang biasa, pasti ya banyak yang nggak suka gitu. Jadi ya tenang saja. Selama yang kita kerjakan bukan suatu kejelekan atau yang kita kerjakan adalah suatu kebaikan, maka tidak perlu dikhawatirkan. Dan dalam beribadah, motivasi kita itu ya mencari ridha Allah ya. Apakah boleh motivasinya untuk minta surga? Maka jawabannya boleh ya. Karena apa? Rasulullah SAW itu mengajarkan kita ya kalau meminta itu minta surga. Bahkan kalau minta surga yang firdaus ya. Laha wa awsapuha. Itu surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Jadi tidak masalah ya. Kita minta surga, kita minta terhindar dari neraka, kita mencari itu tidak masalah karena memang itu yang juga diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Allah di sini ismul lidzat al-aliyah al-mutafarridati bil uluhiyati al-wajibati al-wujud al-ma'budati bihaqqin wa huwa lafzul jalalatil jami'u li ma'ani sifatillahil kamilah.
Itu Allah di sini adalah, suatu isim ya, nama gitu ya, untuk zat yang maha tinggi yang di sini, dia, eee, esa satu-satunya dengan uluhiyah dan lain sebagainya ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala. Anhum yaitu, eee, ridho atas mereka ya, harfu jarin yufidu ma'na ta'lil ya. Allah ridho atas mereka ya, ridho kepada mereka gitu. Waradu dan mereka pun ridho ya, radu anillah tabat nufusuhum bima a'tahum, itu mereka itu jiwanya seneng, terima, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Eee, jadi dalam zikir kita pun kita sering mengatakan raditu billahi robba gitu ya, bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, raditu billahi robba di sini, saya ridho Allah itu sebagai Rabb saya. Dan inilah pembeda antara orang-orang munafik dan orang-orang yang muslim. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya sampai sekarang lah ya, setelah hijrah itu baru muncul orang-orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu belum muncul ketika di Mekah. Kenapa? Ya Nabi gak punya kekuatan, gak ada yang takut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah punya kekuatan, punya para sahabat. Nah, sebagian orang yang nggak mau masuk Islam, mereka ini menyembunyikan kemunafikannya dalam hati. Hatinya itu masih kufur, tapi pura-pura memunculkan keislaman. Ya ikut sholat di belakang Nabi gitu ya. Nah, mereka ini orang-orang yang tidak ridho dengan Allah sebagai sesembahan. Ya tampilannya mungkin dia menampilkan menampilkan apa ya, Eee, suatu menampilkan suatu amalan yang itu merupakan ciri-ciri kaum muslimin ya, tapi ujung-ujungnya, eee, sejatinya dia itu menyimpan kekufuran dalam hatinya. Dan ini sangat-sangat berbahaya ya. Kalau orang kafir kan jelas ya, ini jelas dia memusuhi, dia atau yang tidak memusuhi juga ya, atau yang orang yang ini jelas lah ya, jelas, ini orang jelas. Tapi kalau orang munafik, zahirnya ya seperti orang-orang muslim, tapi dalam hatinya ini, hatinya itu menyimpan kekufuran. Ya, cari-cari kesempatan untuk menjatuhkan Nabi ya, cari-cari kesempatan untuk menjatuhkan para sahabat ya. Bahkan memfitnah Ibunda Aisyah waktu itu melakukan perbuatan yang keji, yang dikenal sebagai haditsul ifk ya. Kejadian, yang seperti itu. Jadi di sini kita ridho ya, jadi atau di sini mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho, Allah ridho kepada mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, saling meridhoi ya. Ini sangat-sangat, tujuan yang sangat-sangat harus kita capai ya. Tujuan yang menjadi apa, menjadi, langkah hidup kita. Semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anhu, an harfu jarrin yufidu ma'na ta'lil. Itu an di sini sudah kita bahas tadi ya, huruf jar gitu. Dzalika ismu isyaratin lil mufradil mudzakkar al ba'id yukhatabu bihil mufrad. Dzalika di sini adalah isim isyarah. Isyarah itu isyarat ya. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ya, ini itu artinya ya hadza ya ini, dzalika ya itu ya. Nah, gitu. Kalau hadhihi ini ya untuk perempuan muannas ya. Tilka juga itu ya untuk muannas. Baik, ini isim isyarah. Dzalika itu semuanya ya liman, liman di sini untuk siapa ya? Man di sini, lam di sini huruf jar. Man ismun mausulun bima'na alladhi yakhtassu bidzawat man yaqil. Man di sini adalah isim mausul juga ya. Jadi isim mausul itu terbagi menjadi dua. Ada isim mausul yang khusus untuk mausul saja, alladhi. Itu mausul saja, nggak bisa dipakai yang lain. Alladhi, allati, alladzina, allai, alladzan dan lain sebagainya itu khusus mausul saja. Ada jenis yang kedua yaitu isim mausul yang bisa untuk mengusul, bisa untuk yang lain.
Contoh man di sini bisa untuk isim mausul, artinya adalah orang yang bisa ya. Atau man di sini untuk isim istifham, man siapa bisa ya, dan lain sebagainya ya. Hanya saja man di sini khusus untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal maka menggunakan ma gitu ya. Itu kebanyakan meskipun ada sedikit yang memakai ma untuk yang berakal juga ada ya. Khosyya di sini al-khasyatu minallah, al-khauf minhu wattaqa'ahu. Itu khasyah takut di sini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ibadah ya. Takut kepada Allah itu merupakan ibadah. Takut itu ada dua ya. Takut yang manusiawi, ada takut yang ibadah. Takut manusiawi, maksudnya gimana? Kita ketemu harimau, takut nggak? Ya takut lah ya. Ketemu harimau ya. Kita di pinggir jurang misalnya. Ya ada orang di pinggir jurang mau nyemplung, takut ya takut gitu. Atau takut yang misalnya ada banjir ya, naudzubillah ya. Kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera ya. Lihat banjir, takut keseret arus, takut nggak? Ya takut, iya manusiawi, ya boleh-boleh saja nggak masalah ya, karena takut yang seperti ini takut yang naluriah gitu ya. Ketemu hewan buas ya takut ya. Tapi tidak bernilai ibadah. Nah, takut yang bernilai ibadah itu yang bagaimana? Takut kepada Allah sehingga ketakutan ini menghindarkan kita dari berbuat dosa. Contoh misalnya orang mau nipu misalnya ya, nggak jadi nipu. Kenapa? Ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang mau berzina misalnya, kenapa nggak jadi berzina? Ya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya gitu ya. Atau contoh lain, misalnya lagi ada orang berdoa kemudian menangis dalam doanya. Kenapa? Ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nanti di akhirat tidak selamat. Jadi takut yang menumbuhkan takut ibadah ini adalah takut yang menumbuhkan apa ya? Menumbuhkan rasa eee, untuk beribadah. Jadi takut yang menghalangi kita untuk bermaksiat dan takut yang mendorong kita untuk beribadah ya. Kenapa kok misalnya puasa sunnah, kok saya takut kalau misalnya, waktu saya terbuang sia-sia tanpa amalan misalnya. Kenapa sholat misalnya, kenapa, sholat tarawih misalnya, takut kalau Ramadan saya berlalu sehingga saya kurang amal, amalan saya sedikit di akhirat, itu takut ibadah ya. Nah, juga ada takut yang berdosa, yaitu apa? Takut misalnya, kenapa sholat? Wah, takut saya sama calon mertua, kalau nggak sholat nggak jadi dinikahkan misalnya, yang gitu. Atau takut yang, kenapa nggak bawa jimat? Kenapa bawa jimat? Oh takut ya, ada orang takut kalau nggak bawa jimat, itu takut kenapa-napa, itu takut yang berdosa ya. Juga misalnya ada orang yang, dia beramal soleh gitu ya, takut karena kalau nggak beramal soleh nanti niatnya itu untuk menghindari cemoohan orang. Misalnya ada orang mau nyalek misalnya, mau jadi, mau maju pilkada atau pilgub atau apalah gitu ya. Dia takut nggak kepilih gitu ya, akhirnya dia beramal ya, karena takut nggak kepilih gitu ya. Nah, jadi takut ini hanya akan bernilai pahala jika memang didasari oleh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan amal soleh atau menghindarkan sebuah dosa. Rabbahu yaitu ilahul ma'bud, yaitu, Tuhannya yang dia sembah. Kita beralih ke tafsir ya. Tafsir, jadi ini makna kata per katanya, ini sekarang adalah tafsirnya. Tafsir yang, sangat-sangat pendek ya, Mukhtasar fi Tafsir namanya, disusun oleh, eee, beberapa ulama ya, bisa dilihat di sambungnya nanti insyaallah. Di sini ayat yang ke-8 ya, "Thawabuhum", pahala mereka, "'inda rabbihim", di sisi Rabb mereka, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatun tajri al-anhar min tahti qusuriha wasyariat. Itu pahala mereka
pahala orang-orang yang mereka sebaik-baik manusia ya, yang mereka yang mereka ini beriman, beramal soleh, dan mereka sebaik-baik manusia, balasan mereka ya adalah surga yang mengalir di bawah istana dan pohon-pohonnya itu mengalir sungai. Jadi ada istana-istana, kemudian apa namanya, pohon-pohon itu mengalir di bawahnya apa, sungai. Dan sungai itu macam-macam ya, sungai itu macam-macam, ada sungai, dari khamr itu ada, sungai dari khamr ya, min khamril ladzatil lam yataghayyar ta'muh. Ada juga anharun min asalim musaffa, dari madu yang murni. Ada juga dari susu ya, min labanin lam yataghayyar ta'muh, itu dari susu ya. Eee, itu semuanya untuk orang-orang penghuni surga. Jadi sungai itu banyak, dan tidak hanya air murni saja, tapi juga ada banyak hal-hal yang nikmat di situ. Makithina fiha, ini poinnya, yang paling penting adalah kenikmatan itu ya tadi kita sebutkan bahwasanya nikmat itu akan nanggung jika hanya hanya 1000 tahun, kemudian setelah itu hilang, itu nanggung ya. Karena tetap ada ujungnya, senikmat apapun, selama apapun, kalau masih ada ujungnya, ya sudah, nanggung. Tapi kalau makithina fiha abada, yang dia menetap di dalamnya selamanya, inilah yang harus kita perjuangkan, karena selamanya. Nah, kemudian yang lebih dari itu ya, radhiyallahu anhu, ya Allah ridha kepada mereka, lima aminu bihi wa ata'u, Allah ridha kepada mereka karena mereka itu beriman kepada Allah dan mereka mentaatinya, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Nalahu min rahmatih. Lima nalahu min rahmatih. Jadi karena rahmat Allah yang menyelimuti mereka. Jadi Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Hadhihi rahmatu yanaluha man khafa rabbah. Rahmat ini akan datang kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Famtathala amrahu wajtanaba nahyahu. Mereka ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi salah satu atau usaha ya, atau usaha yang bisa kita usahakan untuk mencari ridha Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, yang disingkat sebagai takwa. Dan takwa ini harus dibangun di atas ilmu. Ilmu ini diambil dari Quran, diambil dari hadis sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi SAW, kemudian terus turun sampai ke bawah ya. Dan tidak semua orang bisa atau tidak semua orang boleh, atau bahkan tidak boleh ada yang mentafsirkan Al-Quran ini, ilmu ini, kecuali dengan sebagaimana para sahabat Nabi mentafsirkannya ya. Sekarang kan banyak ya, terutama orang-orang liberal ya, itu senangnya mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak mereka gitu ya. Kehendak mereka, jadi diotak-atik, dirubah semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar saja tidak berani. Baik. Jadi seperti itu surat Al-Bayyinah ya. Kesimpulannya adalah ya, kesimpulan surat ini ya, ini kita sedikit flashback sedikit lagi juga apa ya. Surat ini ya di bagian awal menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, yang mereka ini awalnya bersatu gitu ya, bersatu, setuju, sepakat kalau akan ada nabi akhir zaman, dan mereka nggak akan meninggalkan agama mereka dan kesalahan mereka sampai datang bukti yang nyata berupa seorang rasul yang membawa Al-Quran yang di dalamnya ada hikmah-hikmah. Setelah rasul ini datang, mereka ini akhirnya berpecah belah, ada yang beriman, ada yang banyak yang tidak beriman. Yang beriman ada, yang lebih banyak tidak beriman. Padahal mereka ini hanya, kalau mengikuti rasul, mereka itu hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah ikhlas saja. Intinya itu ajarannya sama.
nabi kalian ya wahai, Yahudi ya, Nabi Musa dan seterusnya itu, dan orang-orang Nasrani yang nabinya Nabi Isa ya, ajarannya sama loh gitu ya. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu beribadah dengan ikhlas gitu. Dengan tauhid yang lurus, mendirikan sholat, memberikan zakat. Nah, itulah agama yang lurus gitu. Nah, yang tidak mau beriman ya, yang mereka kufur dari ahlul kitab, dari musyrikin, mereka dapat ancaman neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya seburuk-buruk manusia kata Allah Subhanahu wa taala, karena standarnya ya, kalau manusia standarnya ya akhlak sesama manusia ya, tapi kalau standarnya Allah ya mereka berakhlak kepada Allah atau tidak. Standarnya Allah ya mereka dia mau beriman atau tidak. Dan sungguhnya dan orang-orang yang sebaliknya, orang yang mau beriman, beramal soleh, sebaik-baik manusia. Ya meskipun di mata manusia ya biasa-biasa saja atau mungkin dianggap kurang bagus gitu ya, atau dianggap apalah gitu ya. Tapi di sisi Allah itu dia bagusnya, idealnya di sisi manusia itu ya, di sisi Allah itu baik, di sisi manusia juga dianggap baik ya. Meskipun setiap manusia punya aibnya masing-masing, setiap orang baik punya masa lalu ya. Terkadang orang baik pun punya masa lalu. Orang yang tidak baik itu juga masih punya masa depannya. Jadi eh, ketika kita merasa masa lalu misalnya ada yang punya masa lalu kurang baik, maka ingat kita masih punya masa depannya. Selama hayat masih dikandung badan, kesempatan masih terbuka insyaallah. Nah, itu dia. Jadi balasannya itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selamanya, lifetime ya, selamanya kekal abadi, tidak ada akhir-akhiran, tidak ada ya. Dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu semuanya hanya diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang menghasilkan ibadah dan mencegah dari perbuatan dosa. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang surat apa ini? Al-Qadar ya. Insyaallah ini satu kali pertemuan cukup lah insyaallah ya. Karena ayat yang pendek. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.